Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan awal daripada kebaikan-kebaikan di hari ini dan sekaligus merupakan upaya kita dalam rangka bagaimana kita menjadikan pagi ini menjadi pagi yang berkah. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat. Tentunya kita sebagai pengikutnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Salah satu ajarannya adalah Rasulullah selalu merutinkan yang namanya qiyamul lail atau tahajud. Jadi salah satu ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah qiyamul lail atau tahajud. Walaupun sunnah-sunnah yang lain ada, tapi qiyamul lail itu tidak pernah dilupakan. Sehingga setiap malam beliau SAW selalu melaksanakan qiyamul lail. Tentu kita sebagai umatnya yang berharap mendapatkan syafaatnya, tentu kita berupaya bagaimana mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu qiyamul lail ini juga sejak Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama. Sejak mendapat wahyu pertama, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Rasulullah kemudian kembali pulang ke rumahnya. Kemudian turun ayat surat yang kedua, surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, gitu ya. Jadi qumil laila illa qalila. Sehingga panggilannya bukan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Jadi yang sedang tidurnya sedang berselimut. Dipanggil oleh Allah, qum, gitu ya. Qum, bangunlah, gitu ya. Dilanjutkan dengan qum al-laila, bangunlah sepanjang malam, illa qalila, kecuali sedikit tidurnya, gitu. Sedikit tidurnya kan itu. Berapa? Nisfahu, separuh malam, awingkus, atau kurang, awzid, atau lebih, kan itu. Jadi sudah menjadi sebuah rutinitas setiap malamnya Rasulullah melaksanakan qiyamul lail. Dan dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian dari malam, kalau kita menggarus sepanjang malam, sebagian dari malam, dan diutamakan adalah sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir, fatahajjad bihi nafilatan, maka bertahajudlah sebagai bentuk sholat tambahan. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi berharap dengan kita merutinkan qiyamul lail atau tahajud itu Allah akan mengangkat, memberikan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan keluarganya, membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Dalam salah satu hadis dikatakan bab tahribin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatil laili wan nawafil min ghairi ijabin. Bab tentang
anjuran Rasulullah SAW ala sholatil lail, untuk sholat malam, wan nawafil, dan sholat-sholat sunnah, min ghairi ijabin, dengan tidak mewajibkan, menganjurkan sholat malam dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, min ghairi ijabin, dengan tidak mewajibkan tapi menganjurkan. Jadi anjuran dari Rasulullah untuk selalu melaksanakan qiyamul lail dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Wa taraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa Aliyan alaihi wassalam lailatan lis-salati. Wa taraqan Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya Fatimah, pintunya Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam, lailatan, di satu malam, lis-salati, untuk sholat. Jadi Rasulullah selalu ngetuk pintu keluarganya di tengah malam, lis-salati, untuk sholat. Jadi kita pun sebagai umatnya, ketika kita sholat malam, ya kita juga harus berupaya untuk mengajak keluarga kita untuk bareng-bareng melaksanakan sholat malam. Ketuk pintunya, gitu ya. Kalau memang nggak ditutup pintunya, ya dibangunin, gitu ya. Sehingga dalam hadis dikatakan Allah akan memberikan keberkahan, ya, keberkahan di rumah itu, di keluarga itu, apabila satu sama yang lain saling membangunkan untuk qiyamul lail, kan itu. Jadi kita mah dibangunin sholat subuh repot itu ya, susah gitu. Jadi ini dibangunin sholat malam. Kira-kira jam berapa Pak bangunin sholat malam itu? Jam 2:30 gitu ya. Itu sudah masih repot kayaknya bangun gitu, masih susah gitu ya, melek, nyaut sebentar doang, ya tidur lagi, kan itu. Nah apalagi kalau mungkin lebih berat kalau menjelang subuh jam 4 itu ya, bangunkan itu ya. Kalau biasa bangun dari jam 2:30, jam 3 nyambung sampai subuh, itu biasa, artinya sehat gitu ya. Kalaupun tidurnya jam 10, bangun jam 2:30, kalau menurut kesehatan dokter Pak Rojali, berapa tidur sehat itu? Berapa jam? Tidur sehat berapa jam? 8 jam, habis waktunya. Kalau 8 jam, ya kalau tidur dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, baru kebagian tahajud itu. Jam 5 pun udah kelewat subuh gitu kan itu. Kalau harus 8 jam gitu tidurnya. Itu kalau tidur jam 10, kalau jam 11, jam 6 bangunnya. Dan itu. Jadi insya Allah walaupun kita bangun 2:30, jam 3 sehat gitu ya. Justru ya itu merupakan anjuran Rasulullah SAW untuk kita bisa bangun malam, terutama di waktu-waktu sahur, kan itu. Walaupun kita nggak sahur, bukan bulan Ramadan, bukan Senin Kamis, tapi di jam-jam waktu sahur itu adalah saatul istijabah. Jadi di ayat lain dikatakan dari ayat itu, jadi wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka mohon ampun pada Allah, beristighfar pada Allah, kan itu. Itu di akhirat dikatakan kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur malamnya, kan itu. Jadi Rasulullah SAW mengetuk pintunya Fatimah putrinya dan mengetuk pintunya Ali untuk melaksanakan sholat malam. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita tidak cukup sendiri saja yang sholat qiyamul lail, tapi juga bangunkan keluarga kita untuk bareng-bareng qiyamul lail, sholat malam, kan itu. Allah memberikan keberkahan dalam rumah itu ketika ya isi rumahnya, penghuninya jam sahur gitu ya, sudah pada bangun. Ini yang sholat, ini yang tilawah gitu kan. Kita habis sholat 2 rakaat, kemudian masih ada waktu kita zikir, kita tilawah, kan itu. Jadi tilawah fi jawfil lail, di dalam tengah malam itu membawa keberkahan dengan suara pelan, nggak mengganggu yang tidur gitu ya. Itu dikatakan
disaksikan oleh para malaikat ketika kita jam 2:30 bangun sholat qiyamul lail, terus ditambah dengan tilawah, tambah dengan zikir, itulah waktu-waktu yang istijabah kan itu. Dalam hadis ini dikatakan an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istayqadha lailatan faqala subhanallah madza unzila lailatan minal fitnah madza unzila minal khazain man yuqidu sawahibal hujurat ya rubba kasyiatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Dalam hadis dikatakan dari Ummi Salamah, ya, Ummi Salamah itu juga istri Rasulullah SAW, ya, punya anak namanya Abu Salamah. Jadi ada Ummi Salamah, ada Abu Salamah gitu ya. Jadi menceritakan bahwa Nabi SAW istaiqadha lailatan, bangun di satu malam. Faqala, maka begitu bangun Rasulullah mengucapkan subhanallah. Kira-kira kalau ada ucapan subhanallah itu ada kabar gembira, ada kabar yang tidak enak tuh. Ya, begitu bangun di malam, ya, bangun di tengah malam, setelah bangun mengucapkan subhanallah. Itu ada melihat sesuatu yang mengindah, sesuatu yang membuat kurang baik kan itu. Subhanallah, gitu kan ya. Apa para jali? Ungkapan kalimat subhanallah. Begitu bangun malam ngelihat subhanallah, kan itu. Kira-kira apa yang dilihat? Kabar gembira apa kabar buruk kan itu? Kabar gembira. Subhanallah gitu. Begitu bangun subhanallah kan itu ya. Bukan alhamdulillah. Dilihat subhanallah kan itu. Apa kata Rasulullah setelah itu? Maza unzila lailata minal fitnah. Apa yang diturunkan oleh Allah pada malam ini dari suatu fitnah. Jadi dilihat pintu-pintu kamar keluarga pada masih nutup, gitu kan? Subhanallah, gitu kan? Lihat pintu-pintu anak-anak pada masih tutup, gitu kan? Subhanallah, gitu. Ini ada fitnah apa kan itu ya? Ini ada ujian apa gitu? Kok semua pintu-pintu kamar pada masih tutup kan itu? Jadi subhanallah kan itu. Madza unzila minal khazain. Jadi apa yang itu kan dari keindahan ini kan itu. Jadi semua pada indah, nikmat tidur, kamar-kamar semua masih pada nutup kan itu. Subhanallah kan itu. Jadi Rasulullah bertasbih pada Allah yang melihat kamar-kamar keluarganya pada masih nutup kan itu. Terus ditambah dengan subhanallah, madza unzila minal khazain. Apa yang dari berbagai kenikmatan ini? Kok pada nyenyak tidur kan itu ya. Jadi kalau kita mungkin alhamdulillah anak-anak pada masih pulas gitu kan. Kalau ini subhanallah gitu kan. Ada fitnah apa gitu, ada ujian apa, bahkan kenapa mereka semua pada masih menikmati keindahan itu, masih nikmat tidur kan itu. Man yuqidu sawahibal hujurat. Siapa yang membangunkan penghuni-penghuni kamar-kamar itu kan itu. Jadi hujrah itu adalah kamar-kamar. Siapa yang membangunkan orang-orang yang ada dalam kamar-kamar itu kan. Ya rubba kasyiatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Aduh, merupakan kesedihan, kasyiatin fid dunya, berpakaian di dalam dunia, menikmati keindahan hidup, ya ruangan kamar nyaman, ber-AC, nyenyak tidur kan itu ya. Ariyatin fil akhirah, yang nantinya naudzubillah kalau terjadi malah telanjang, tidak berpakaian dan tidak menikmati keindahan akhirat. Jadi Rasulullah sempat bertasbih subhanallah, lihat kamar-kamar pada masih nutup kan itu ya. Jadi ditambah dengan betapa indahnya kenikmatan dunia ini, sehingga keluarga masih nyaman, masih nyenyak tidur, kamar yang serba nikmat gitu ya. Kasurnya berapa senti, berapa meter Pak Mul gitu kan ya. Kasurnya tebal, selimutnya tebal gitu ya. Jadi walaupun dingin juga kena AC tambah enak pakai selimut kan itu. Jadi fitnah apa yang menguji menimpa pada anak-anak ini kan itu, sampai ucapan subhanallah kan itu. Ya rubba kasyiatin fid dunya,
beberapa orang yang menikmati keindahan dunia, ya, jadi pakaian nyaman, pakaian selimut tebal, kasur tebal gitu kan, ruangan nyaman gitu kan. Itu dikatakan kasiatin fid dunya, menikmati keindahan dunia, tapi ariyatin fil akhirah, nanti tidak menikmati keindahan akhirat. Jadi kenapa? Di antara keutamaan qiyamul lail itu adalah ya mendapat ampunan Allah, mendapat surga gitu. Di antara kenikmatan qiyamul lail kan itu. Nah, ketika dilihat pada masih tidur gitu ya, maka Rasulullah sampai bertasbih, subhanallah, kenapa mereka masih menikmati keindahan dunia gitu ya. Jadi yang namanya tidur itu ada merupakan sebuah nikmat ya. Jadi salah satu nikmat yang paling indah itu makan, minum, tidur ya. Nikmat kan itu. Orang makan nikmat, minum nikmat, tidur nikmat kan itu. Orang nggak tidur itu ya kan itu. Tapi kalau kebanyakan dengan tempat tidur yang nyaman sehingga pulas sampai tidak qiyamul lail gitu, bisa jadi sampai nggak subuh gitu ini, saking indahnya tempat tidur gitu. Ya kadang-kadang memang ya tidur di hotel kalau jali gitu ya, perkewanangan subuh itu, jadi nggak terasa, nggak dengar adzan subuh gitu. Kenapa? Kamarnya tertutup, kedap suara, jadi nggak ada suara masuk dari luar, sehingga seakan-akan masih malam. Begitu bangun, wih sebetulnya sernggenge kan itu ya. Jadi tertutup kan itu kamarnya gitu. Jadi kedap suara, nggak dengar suara adzan kan itu. Kadang-kadang ya nggak tahu Pak Hilman ya. Kalau saya itu kalau bawa jamaah, kalau sudah jam segitu itu langsung pintunya digedorin semua. Jadi kalau setelah mengetuk pintunya Fatimah, pintunya Ali, saya setiap menjelang subuh itu langsung sebuah pintu yang termasuk itu adalah kamarnya jamaah saya digedorin. Ngomong dong kepalanya, "Ih Pak Ustadz, ada apa tak gitu kan?" Iya, nggak diomong sholat, nggak, pokoknya digedor, bangun nongol gitu kan. Saya udah pindah ke pintu berapa gitu, dia, "Pak Ustadz, ngapain sih malam-malam kan itu?" Tutup maning, manjing maning, turu maning gitu kan. Jadi ya mungkin yang pernah berangkat haji umrah sama saya marah gitu. Kenapa? Pasti jam segitu udah digedorin itu. Kadang-kadang digedor suruh makan, kadang-kadang suruh sholat kan itu. Tapi yang banyak suruh sholat gitu. Ya ada yang sebatas ngongok doang dari kamar. Bangun dilihat, siapa? Oh Ustadz, ngapain sih malam-malam kan itu? Turu maning gitu kan. Tidur lagi kan itu. Jadi ya mengajak kebaikan itu memang harus, apalagi membangunkan keluarga untuk qiyamul lail kan itu. Jadi walaupun demikian memang itu kisah kejadian di keluarga Rasulullah. Ternyata begitu lo bangun kamar-kamar masih pada tutup. Jadi Rasul subhanallah, ada fitnah apa, ujian apa kan itu. Sampai dikatakan juga mereka menikmati keindahan dunia, khawatir tidak menikmati keindahan akhirat kan itu. Sehingga mereka nyaman menikmati malam, menikmati tidur kamar yang nyaman indah kan itu. Sehingga nikmat tidur kan itu. Jadi kalau melihat sejarahnya para ulama-ulama itu ya, jadi tidur itu bantalnya, ganjelnya apa Pak Jarojali? Para ulama itu tidur itu ganjelnya itu bukan bantal yang empuk, bukan. Jadi apa, batok kelapa itu kan buat tidurnya. Jadi nggak nyaman tidurnya gitu, nggak nyenyak gitu. Terus ditambah dengan alasnya nggak pakai kasur gitu. Jadi kenapa? Memudahkan untuk bangun kan itu. Kalau kita sekarang untuk bisa bangun tuh pakai alarm ya, satu gitu kan pasang, tapi begitu bunyi nggak bangun orangnya, cuma dicari doang yang bunyi mana gitu kan. Udah ketemu yang bunyi kepegang langsung cekek, mati loh kan itu. Matiin dulu kan itu, nanti tunggu lagi sebentar lagi bunyi lagi, matiin lagi kan itu, sampai adzan subuh kan itu. Masih dalam tentang anjuran untuk qiyamul lail, hadis yang berikutnya dikatakan dari
Husain anna Ali akhbaru anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Rasulullah tarafahu Fatimah bin Nabi sallam lailatan faqala ala tusalliyan faqultu ya Rasulullah anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'asana ba'asana fa sarafa hina qulna dzalik wa lam yarji ilayya syai'an thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fahidahu wa huwa yaqul wa kanal insanu aktsara syai'in jadala wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dari Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengetuk pintunya Ali bin Abi Thalib dan mengetuk pintunya Fatimah lailatan dalam satu malam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan ala tusalliyan, kenapa kalian tidak sholat gitu. Diketuk pintunya Ali, pintunya Fatimah, kemudian bangun dan ditanya ala tusalliyan, kenapa kalian belum sholat? Fakultu, maka aku, kata Ali bin Abi Thalib menjawab, ya Rasulullah anfusuna biyadillah, jiwa kami ini ada di genggaman Allah. Tuh ngotaknya orang malas sholat gitu kan. Anfusuna biyadillah, jiwa kami itu ada di tangan Allah, di genggaman Allah, kekuasaan Allah. Fa in syaa ayab asana ba'asana, jika Allah menghendaki bangunkan kami, aku bangun kan itu. Jadi jawabnya Ali bin Abi Thalib, anfusuna biyadillah, jiwa kami ini ada dalam genggaman Allah, jiwa kami ini kekuasaan Allah. Jika Allah menghendaki aku dibangunin, ya bangun. Berarti kalau saya tidak bangun berarti Allah belum menghendaki kan itu. Jawabnya Ali begitu. Kemudian fangsarafa, Rasulullah pergi. Ketika Ali mengucapkan demikian, Rasulullah pergi dan tidak menoleh. Pergi ngeloyong dan tidak menoleh lagi. Saking gak enaknya jawabannya gitu. Jawabannya suruh sholat. Bangun sholat gitu kan. Jawabannya apa? Jiwa kami ini ada di genggaman Allah, kekuasaan Allah. Jika Allah menghendaki membangunkan saya bangun. Kalau Allah menghendaki saya nggak bangun. Rasul ngeloyong gitu dan nggak noleh lagi kan itu. Kemudian wa malin yadribu fahidahu, Rasulullah sambil pergi sambil mukul-mukul pahanya, yadribu fahidahu wa yaqul wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, manusia itu memang banyak beralasan. Manusia itu banyak beralasan. Kalau dibangunin tahajud masih ngantuk, dibangunin subuh masih ngantuk kan itu. Bahkan jawabnya Ali bin Abi Thalib apa jawabannya? Bahwa jiwa kami ini di genggaman Allah, kekuasaan Allah. Jadi kalau menghendaki kami bangun ya bangun, kalau tidak menghendaki nggak bangun. Itu jawabannya ilmiah gitu ya. Sampai menggunakan ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, surat Al-Kahfi, bahwa manusia itu memang banyak banyak menjawab, banyak alasan gitu kan. Jadi kalau diajak masih ntar dulu, masih ngantuk, banyaklah jawaban-jawaban yang membuat ya yang bangunin kehilangan langkah itu. Ntarlah kan tidur kan nikmat kan itu ya, kan masih ngantuk kan itu, lagi dinikmati kan itu. Jadi itu jawaban Ali ketika dibangunkan gitu. Jadi bukan langsung bangun tapi jawabnya begitu kan itu. Jadi bukan langsung bergerak untuk sholat tapi menjawab demikian, bahwa ya sholat kita ini, tidur itu kehendak Allah, bangun pun juga kehendak Allah. Kalau menghendaki bangun saya bangun, kalau tidak menghendaki saya nggak bangun kan itu. Bab qiyamun Nabi SAW hatta tarima qadamahu. Dalam hadis dikatakan wa qalat Aisyah radhiyallahu anha hatta tufattira qadamahu wal futur asyukuq in fatarat al-infitar al-syiqaq kan itu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking rajinnya sholat malam dan tiap malam, dan saking lamanya sholat malam sampai dikatakan tafattara qadamahu, pecah-pecah bengkak telapakannya dan bentisnya bengkak. Telapakannya pecah-pecah gitu ya, dan betisnya bengkak saking lamanya berdiri. Jadi dikatakan
An Ziyad qala sami'tul Mughirah sallallahu yaqulu in kana sallam yaqum yusalli hatta tarima qadamahu aw saqifahu fa yaqulu rabbu fa yaqulu afala akunu abdan syakura. Jadi Rasulullah SAW saking seringnya sholat malam dan saking lamanya sholat malam berdirinya gitu kan, sampai telapakannya itu pecah-pecah kan, bekas lama berdiri gitu ya. Jadi pada pinggir-pinggirnya pada pecah-pecah dan betisnya bengkak kan itu ya. Itu saking lamanya sholat, lamanya berdiri. Dan dikatakan Rasulullah ketika sholat malam itu bacaannya minimal 50 ayat. Minimal 50 ayat. Berarti kalau Al-Baqarah seperempat kayaknya. Ya, Al-Baqarah 200-an itu, seperempat Al-Baqarah. Berarti kalau selesai Al-Baqarah itu berarti sudah baru 2 salam. Al-Baqarah itu kan itu. Baru 2 salam kan itu. Kalau yang tadi dibaca Pak Umar itu baru halaman itu. Pak Umar. Itu yang dibaca itu baru halaman doang itu. Halaman di sebelah kanan itu ada ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat gitu ya. Itu baru halaman, ditambah 2 ayat sebelah kirinya ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'ala alaihi. Dan itu yang tadi dibaca baru halaman. Al-Baqarah itu berapa halaman baru jadi? 400. Hah? Bukan 400, enggak ada ayatnya 200-an lebih kan itu. Ya, jadi Rasulullah SAW qiyamul lail itu paling sedikitnya 50 ayat satu rakaatnya. Berarti kalau 2 rakaat 100 ayat, kalau Al-Baqarah itu 200 berarti hanya 2 salam doang. Al-Baqarah itu 2 salam gitu ya. Sehingga ya karena lamanya berdiri betisnya bengkak. Begitu dilihat telapakannya, pinggir-pinggirnya pada retak-retak, pada pecah-pecah kan itu. Itu dikatakan saking lamanya berdiri. Sampai-sampai istrinya menanyakan, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjamin engkau masuk surga? Kan itu ya. Rasulullah maksum, dijaga dari perbuatan dosa dan ibadahnya siang malam gitu ya. Bahkan dikatakan tidurnya itu ibadah. Rasul tidur itu tapi hatinya bertasbih gitu ya. Jadi dikatakan wa ainaya wa namat ainaya, dan kedua mataku tidur tapi hatiku berzikir kan itu. Kalau kita memburu-buru matanya tidur gitu ya. Mata melek aja nggak berzikir itu. Rasulullah matanya tidur, hatinya berzikir kan itu. Kalau kita matanya melek, hatinya tidur kan itu. Hatinya tidur kan itu. Sampai-sampai ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjaminmu surga? Kenapa harus capek-capek sampai kakinya bengkak? Bekas sampai malam tahajud lama gitu kan ya. Kita mah tahajud mau lama-lama. Yang dibaca apa? Pak Mul gitu kan. Kalau kita mau tahajudnya lama berdiri, yang dibaca apa gitu kan. Kalau kita An-Naba nggak hafal. Ya, Al-Ikhlas itu mah nggak sampai bengkak itu Bapak gitu ya. Al-Ikhlas dibaca 10 kali itu sebentar kan itu ya. Jadi saking banyaknya surat yang dibaca. Al-Fatihah ya segitu sampai waladhdallin, tapi ya baca suratnya lama kan itu, panjang kan itu. Jadi begitu ditanya oleh Aisyah bahwa engkau sudah dijamin surga, Rasul menjawabnya apa? Di sini katakan afala akunu abdan syakura. Jadi aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur. Jadi kalau sudah dijamin surga malah tambah bersyukur. Jadi tambah banyak ibadahnya. Jadi kalau orang itu sudah dianggap saudara, sudah dijamin ininya, biasanya banyak mengabdi gitu kan. Apapun kebutuhan orang itu saya bantu. Kenapa? Karena saya sudah dijamin. Pokoknya kamu tenang aja di sini, setiap bulan saya kasih sekian. Wis nggak nyuruh juga datang gitu. Pokoknya nggak suruh kerjain. Kenapa? Saking terima kasihnya. Jadi bukan berarti kalau sudah dijamin itu kemudian wis tenang-tenang aja kan itu. Surga udah ada di tangan gitu, sudah aman gitu kan. Umpamanya kita upah sudah pasti, udah nggak usah repot-repot. Yang penting tiap bulan kita dapatkan itu. Harusnya malah
Kalau sudah dijamin kita tiap bulan ada jatah, berarti kita harus lebih banyak bersyukur kan itu. Apapun yang kita kerjakan itu. Kenapa? Saking bersyukurnya. Jadi bersyukur itu bukan berarti kemudian tenang, udah dijamin kan itu. Justru Rasulullah saking bersyukurnya kepada Allah malah semakin banyak ibadahnya kan itu. Bahkan tidurnya pun hatinya melek, hatinya berzikir kan itu. Jadi ketika ditanya ke Rasulullah apa tertidur kan itu ya. Jadi Rasul menjawabnya ya jangan dikira bahwa hak kita ini tidur, karena Rasulullah jawabnya kedua mataku tertidur tapi hatiku adalah berzikir kan itu ya. Nah kalau kita nggak bisa begitu kan itu ya. Jangankan orangnya tidur gitu, melek juga jarang kita berzikir kan itu. Jadi qiyamul lail ini ya sangat-sangat dianjurkan dan merupakan ibadah sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi dawam gitu. Kalau kita mungkin dikatakan ya nggak bisa banyak ya minimal dua salam gitu ya. Kalau banyak-banyak ngantuk. Justru malah kalau satu gerak tuh nggak ngantuk gitu kan. Ngantuk bangun Allahu Akbar, ruku sujud gerak lagi seger lagi kan. Tapi kalau duduk ya megangin tasbih, megangin Al-Quran ya memang jamnya jam ngantuk, Qurannya jatuh gitu kan, pegangin jatuh kan gitu. Tapi kalau begitu kita ngantuk cari gerak apa kegiatan lain supaya ngantuk, takbir lagi Allahu Akbar, nambah lagi sholat kan itu. Ngantuk lagi gerakan lagi yang lain apa supaya ngantuknya hilang kan itu. Jadi ya kita diupayakan lebih-lebih di waktu sahur kan itu. Jadi kenapa dikatakan fa inna fis sahuri barokah, di waktu satu ada keberkahan. Kenapa? Disitulah adalah saatul istijabah. Jadi jam itu adalah jam yang para malaikat ya semua menghampiri orang-orang yang sedang duduk, sedang sholat, sedang mohon pada Allah, dan malaikat akan menyampaikan permintaannya kan itu. Jadi waktu itu adalah waktu yang mustajab kan itu. Jadi kita berdoa itu ya pertama nyari waktunya, nyari tempatnya kan itu. Di mana nih tempatnya, di mana nih waktunya kan itu. Waktunya di sulusail akhir, sepertiga malam terakhir. Akan kita bangun kan itu. Tempatnya bisa di masjid yang bersih, suci, bisa di kamar kita yang sudah dibuat untuk sholat kan itu. Enggak pernah tempat kegiatan lain itu untuk sholat kan itu. Sehingga kita berupaya bisa melaksanakan qiyamul lail walau rakaataini, walaupun 2 rakaat ya, bangun sebentar 2 rakaat sholat kan itu. Kenapa mau nambah lagi kehabisan yang dibaca itu nggak apa-apa, bulak-balik Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas setiap sholat ya nggak masalah kan itu. Syukur-syukur ya kalau kita bacaannya nambah sambil dinikmati ya. Kalau kita maksud yang kita baca tahu artinya itu masya Allah, sambil kita menikmati bacaan kita, sambil kita menambah bacaan, nambah hafalan itu. Saya menikmati kan itu. Apa yang kita baca kita ngerti, kita paham, sehingga kita lebih konsentrasi, lebih khusyuk kan itu. Kalau umpamanya kita baca ayat An-Naba, innalil muttaqina mafaza, pengen dapat itu kan ya. Yang dibaca itu kepengen dapatkan itu. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kebayang di surga itu ya ada macam-macam keindahan kan itu. Itu kita kebayang sehingga kita semakin semangat untuk meraih surga kan itu. Begitu kita baca tentang neraka kan itu. Serem amat. Semakin kita malas berbuat maksiat, berbuat dosa. Kenapa? Neraka itu kayak begitu kan itu. Kalau dikatakan kalau jadi ayatnya di sebelum akhir An-Naba itu kan itu, bahwa orang-orang yang celaka, yang melampaui batas itu imbalannya demikian kayak itu. Jadi inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Itu harus nangis gitu ya, saking takutnya gitu, bahwa jahanam itu disediakan bagi orang-orang yang melampaui batas.
dalam kehidupannya di togina ma'aba labisina fiha aqaba, mereka kekal selama-lamanya. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, tidak akan mencicipi minuman yang adem atau yang apa, enggak ada. Illa hamimau wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas, sangat mendidih. Itu hamima, itu diterjemahannya itu air yang panas dan bau. Hamima illa hamimau wa ghassaqa, kecuali yang ada itu minuman panas dan bau gitu ya. Jadi bahkan ada yang mencontohkan, menggambarkan bagaikan apa, darah campur nanah, itu dikatakan hamimah wa ghassaqa gitu. Jadi ketika kita sholat, bacaan nabah pas saat itu berhenti sejenak, ya Allah jauhkan saya, na'udzubillah kan. Tapi begitu baca hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, itu indah sekali gitu ya. Kebayang bahwa surga itu begini-begini kan, itu berharap gitu kan, ya Allah semoga itu buat kita kan itu. Jadi ya kalaupun sebetulnya nggak paham, sebetulnya kesentuh dari bacaan itu gitu. Jadi Al-Quran itu ketika kita baca, walaupun kita nggak begitu paham semuanya, tapi kita tersentuh dengan bacaan itu, karena dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, ketika dibaca ayat-ayat Allah, baca sendiri atau dibacakan kita sebagai pendengar, itu zadathum imana. Di awal ayat dikatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jadi sebenarnya Allah itu ya bergetar hatinya kan itu. Bab man nama indas sauri. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbus salati ilallahi salatu Dawud wa habbus siyam ilallahi siyamu Dawud wa kana yanamu nisful laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa yaqumu wa yasumu yauman wa yaftiru yauman. Dari Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbus salati ilallah salatu Dawud wa habbus siyam ilallah siyamu Dawud. Rasulullah menjelaskan bahwa salat yang lebih dicintai oleh Allah adalah salat Dawud. Puasa yang dicintai Allah adalah puasa Dawud. Salat Dawud bagaimana? Puasa Dawud bagaimana? Pak Ilman. Puasa Dawud sehari puasa, sehari tidak. Puasa Dawud kan. Walaupun ketemu hari Senin ya kita puasanya puasa Dawud. Kalau puasa Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa. Kalau puasa Dawud ya Ahad puasa, Senin enggak. Atau nanti ketemunya Senin puasa, Selasa enggak kan itu. Berputar begitu namanya puasa Daud. Ahabbu ilallah, lebih disukai, dicintai oleh Allah. Dan termasuk juga sholat Daud. Bagaimana sholat Daud? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu. Jadi tidur di setengah malam dan bangun di setengah malam. Jadi kalau dibagi itu 2 bagi 3 malamnya, maka ini tidur, ini bangun. Ini bangun, ini tidur. Setiap malamnya begitu, bergantian. Itu namanya sholat Daud. Malam ini sholat malamnya jam 2. Besok ganti jam 2 tidur, sholatnya jam 3. Besok ganti lagi, balik lagi ke depan, bolak-balik. Tapi setiap malam itu bergantian. Itu dikatakan ahabus sholat. Sholat yang paling disukai adalah sholat Daud. Gitu. Puasa yang disukai sebuah puasa Daud kan itu. Jadi yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besoknya tidak kan gitu. Jadi selalu bergantian. Begitu juga dengan sholat. Jadi jam 3 sholat, nanti besoknya jam 2, besoknya lagi jam 4, terus berputar-berputar. Jadi bergantian, tidak harus setiap malam itu jam 3. Tidak harus setiap malam itu jam setengah 3, tapi bergantian. Jadi dikatakan sholat Daud atau puasa Daud, hari ini puasa, hari besok tidak. Itu puasa Daud itu ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah. Kalau kita ngambil waktu-waktu bergantian untuk puasa, untuk sholat. Jadi hari jam sekian sholat, besok
jam sekian buat tidur, besok ini untuk sholat, besoknya untuk tidur kan itu. Jadi dibikin bergantian. Itu yang lebih disuka, artinya setiap saat kita pernah sholat jam 2, pernah sholat jam 3, pernah sholat setengah 3, pernah sholat jam setengah 4 itu. Jadi selalu bergantian, itu dikatakan ahabbu ilallah. Lebih-lebih nama indah sahuri, boleh jadi tidur di waktu sahur, tapi sebelum sahur itu, sebelum waktu itu kita sudah sholat, tapi pas menjelang sahur, pas waktu sahur kita sudah lagi tidur kan itu namanya sholat Daud gitu. Atau kalau puasa Daud kan itu. Dari selain dikatakan an as'as samitu abai sami masruqan qala sa'alatu Aisyah ayul amali kan habibullah sallallahu alaihi wasallam qalat ad-daim qultu ma kana yakum qultu yaqumu idza sami'a as-sarih. Dari Aisyah dikatakan ayul amali kana habibullah sallallahu amal apakah yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah menjawab ad-daimu, yang terus menerus. Ad-daimu yang terus meneruskan itu. Jadi amal yang disukai Allah, disukai Rasulullah adalah amal perbuatan yang dikerjakan terus menerus, walaupun sedikit. Setiap malam 6 rakaat wakan. Setiap malam begitu terus, tapi terus menerus setiap malam pasti bangun. Jadi ad-daim yang dilaksanakan 100 menerus walaupun sedikit, apalagi banyak gitu ya. Setiap malam 2 rakaat, bangun jam 3 2 rakaat. Setiap malam begitu, itu namanya ahabbul amal, amal yang lebih disukai kan itu. Jadi dikerjakan secara istiqomah terus menerus kan itu. Jadi kita nggak putus, setiap malam pasti bangun walaupun hanya 2 rakaat kan itu. Kayak witir gitu kan, setiap malam kita witir walaupun 1 rakaat. Tapi kalau 1 rakaat kayaknya ya canggung gitu ya. Kalau 1 rakaat gitu kan, ya minimal 3 rakaat. Walaupun dalam hadis dikatakan ya walaupun 1 rakaat. Kejar-kejaran waktu bisa keburu, sholat witirnya hanya 1 rakaat. Baca Fatihah, baca Ikhlas, ruku, sujud, selesai, salam gitu kan. Witir sudah dianggap sah kan, cukup kan itu. Tapi daim, jadi terus menerus setiap malam begitu kan itu. Daripada malam ini witir 11, ya habis itu berhenti setahun, udah sholat maning kan itu. Jadi lebih baik 3 rakaat witir tapi tiap malam. Lebih baik sholat malam itu 2 rakaat tapi setiap malam, daripada malam ini bangun 11 rakaat 2 terakhir 3 gitu ya. 11 rakaat tapi sebulan sekali, kadang-kadang nggak ketemu kan itu tidak baik gitu. Sebaiknya adalah sedikit tapi banyak tapi sering kan itu, sedikit tapi sering tapi istiqomah. Mata kana yakumu, kapan bangunnya Rasulullah? Yakumu idza sami'a as-sarih. Rasulullah bangun apabila sudah mendengar suara ayam berkokok. Kadang-kadang ayam berkokoknya sekarang mah aneh itu ya, mau tidur ayam berkokok gitu. Biasanya dulu ayam berkokok itu jamnya jam bangun tidur jam 3 sudah mulai kan. Jadi kita tuh didahului sama ayam gitu kan. Jadi piaraan kita bangun duluan gitu kan, sudah mulai berkokok kan itu. Tapi sekarang ayam berkokoknya belum tidur jam 10 mulai berkokok gitu kan itu. Kadang-kadang nggak tepat waktu gitu. Biasanya ayam itu berkokok itu ya jam 3 gitu. Burung berkicau itu kapan? Menjelang subuh gitu kan ya. Sampai-sampai dikatakan pemuda yang baik itu adalah syababun idza namat bakarna uyunun bukurat thairi. Jadi katakan pemuda yang baik itu adalah apabila tidur ia bangun seperti bangunnya burung. Kan itu ya. Burung itu bangun itu ya berkicau itu masih jam 3 sudah ramai gitu kan. Burungnya ramai, orang tangi-tangi kan itu. Kan itu. Jadi kita punya piaraan ayam, burung gitu ya. Jadi itu sebetulnya membangunkan kita, tapi kadang-kadang kita menikmati suara ayam, menikmati suara burung kita berkicau gitu. Burung kita punya bagus, uangnya bertangi kan itu. Rasulullah bangun, mata yakumu Rasulullah, yakumu Rasulullah idza sami'a as-sarihah, ketika mendengarkan
ayam berkokok kan itu. Bahkan di hadis lain dikatakan idza sami'as sarikha qama fa shalla. Apabila Rasulullah mendengar ayam berkokok, Rasulullah bangun langsung sholat kan itu. Jadi kita mah sudah ada ayam berkokok, sudah burung berkicau, sudah ada alarm bunyi kan itu ya. Oh, tangi-tangi kan itu ya. Jadi suara ayam ya susah berhentiinnya gitu ya. Suara burung berkicau susah berhentiinnya, tapi suara HP ya bunyi gampang, tinggal diraba doang, pegang cekak langsung mati loh kan itu. Tapi ayam di luar, burung kita di luar ramai berkicau kan itu. Ya kita harus bersyukur punya piaraan yang bisa membangunin kita, tapi kita bukan disyukuri malah dinikmati doang. Kata Rasulullah di hadis yang pertama dikatakan mereka menikmati keindahan dunia, kenikmatan dunia, tapi jangan sampai nanti di akhirat tidak mendapat kenikmatan itu. Jadi apa, kasiatan fid dunya ariyatan fil akhirah. Jadi menikmati berbagai keindahan dunia dengan kamar yang nyaman, AC, kasur tebal gitu kan, suasana nyaman untuk istirahat itu. Tapi kemudian itu hanya dinikmati di dunia. Jangan sampai nanti nggak mendapatkan itu, kata Rasulullah, maka tinggalkanlah tempat tidur itu kan itu. Jadi bisa Pak Ronjali dalil buat jamaah umroh yang hotelnya jelek gitu kan. Iya, dalilnya begitu kan. Bapak-bapak kan berangkat ke sini mau ibadah, gak usah mikirin kamar gitu kan ya. Jadi kalau kamarnya, oh ini kelas berapa, apa tipe apa, gini bintang berapa kan itu, ya enak jawabnya. Bapak-bapak dari sana ke belakang situ aja mau ibadah, jadi nggak usah mikirin kamar. Kalau jauh, kalau Jali, aduh hotelnya jauh, yang jauh itu pahalanya banyak, jadi adem gitu ya. Begitu dapat ke hotelnya jauh amat ya, dari masjid. Justru jauh itu pahalanya lebih baik kan itu. Kita milih yang jauh supaya pahalanya bagus, padahal mah milih yang murah gitu kan itu. Udah kamarnya jelek, jauh gitu kan, tapi dalilnya pinter gitu kan. Ya kita kesini tuh bukan mau tidur, itu mau ibadah gitu kan. Atau kalau jauh, ya justru jauh itu banyak pahalanya kan itu. Ceritain dulu zaman sahabat ada yang rumahnya pengen pindah dekat masjid. Kenapa? Supaya lebih aktif berjamaah kalau dekat masjid. Dijawab Rasulullah, justru yang jauh itu banyak pahalanya. Nggak jadi rumahnya dekat masjid, tetap rumah yang jauh dipakai kan itu. Kenapa? Supaya banyak pahalanya kan itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa Pak Jadi buat begitu dalilnya. Jauhnya nggak apa-apa, pahalanya banyak kan itu. Kalau begitu kabarnya nanti Pak Bambang, mana Bambang, katanya dapat tempatnya, hotelnya agak jauh, sekitar 4 kilo katanya dari hotel ke masjid kan itu, di Sisah, di dekat dengan Jamarot gitu hotelnya yang akan ditempati nanti. Jadi ya enak jawabnya, jauh itu pahalanya banyak kan itu. Bab tulul qiyami fi sholatil lail, bab lamanya atau panjangnya berdiri dalam sholat malam. Tadi saya sampaikan bahwa harusnya memang sholat malam itu dinikmati ya. Jadi Fatihah gak usah disambung-sambung, gak usah diwasol per ayat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, nikmati kan itu. Ketika baca surat ya dinikmati itu. Jadi betul-betul terasa. Kalau bacanya Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi kan itu. Sudah kita nikmati hal bagaimana keindahan, apalagi yang masih kurang kan itu. Banyak-banyak bersyukurlah kan itu. Jadi dinikmati. Jadi tulul qiyam fi sholatil laili, harus lama berdiri dalam sholat malam. Kalau sholat berjamaah ya kita memang melihat kondisi jamaahnya kan itu. Kalau ada yang tua, ada yang buru-buru, ada yang kebelat-kebelat kan itu, maka sholat berjamaah ya dianjurkan imam melihat kondisi makmum. Tapi kalau sholat sendiri, sholat malam ya yang lama kan itu, dinikmati berdirinya, bacaannya kan itu. Jadi walaupun sambil gerak-gerak Pak Mul gitu kan, jadi berdirinya sambil menggerakkan badan. Jadi lagu tilawah itu diikuti dengan
gerakan. Kenapa? Pertama menikmati bacaan, yang kedua menghindari ngantuk. Jadi sambil gerak, gitu. Sambil baca. Jadi bacaannya dinikmati dengan gerakan badan gitu kan. Terus gerakannya menghindari kantuk. Terus baca kan itu. Jadi orang kalau tahlilan itu kepalanya obat mabit itu. Iya. Kalau tahlilan itu kepalanya obat mabit. Jadi kenapa? Ya kalau pelan-pelan, la ilallah, la ilallah, turu gitu kan. Tapi kalau obat mabit gitu kan, kenceng sampai tendang-tendangan gitu kan. Ya, itu jamaatul muhalilin, jamaah tahlil. Kalau pelan-pelan, la ilallah, turu lama-lama gitu kan. Jadi ketika sholat malam itu kita nikmati bacaannya. Jadi ya sambil menghindari ngantuk. Kalau kita bacanya anteng diam, ya pelan, lah lama-lama putus. Sampai mana bacaannya? Kok terdiam gitu kan? Iya ketiduran gitu kan. Tapi indah gitu, begitu melek, gitu. Nggak lama, tapi kayaknya kaget kan itu. Jadi nikmat kan itu. Begitu terhentak sadar, duh tadi bacaan sampai mana ya gitu. Sebentar aja, nggak ada 1 detik gitu. Begitu melek, sampai mana tuh bacaan kan itu. Jadi masih kebayang-bayang bacaannya kan itu. Dalam hadis ini dikatakan, An Abi Wa'il an Abdillah, shallaitu ma Nabi Rasul lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qulna wa mamta qala hamamtu an aquda wa adzara Nabi sallallahu. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, shallaitu, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, di satu malam. Aku sholat bersama Rasulullah di satu malam. Jadi ngikut berjamaah sholat malamnya Rasulullah. Jadi makmum ngikuti Rasulullah kan itu. Falam yazal qa'iman, Rasulullah terus berdiri hatta hamamtu bi amri, sampai saya mengira satu yang tidak baik. Jadi ada suatu suudzon nggak baik kan itu ya. Apa yang dianggap hamamtu an aquda wa adzara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai punya rencana mau tak lihat gitu kan, ini Rasulullah tidur apa masih sholat gitu kan. Jadi lama berdiri. Jadi Abdullah di belakang sebagai makmum. Abdullah bin Abbas memang selalu bersama Rasulullah gitu ya, kemana-mana pergi Abdullah bin Abbas itu kan itu. Jadi punya pikiran, ini masih sholat apa lagi tidur kan itu. Punya firasat begitu, apa mau tak lihat kan itu, atau saya mau duduk aja gitu kan. Lama, kok lama amat berdirinya, ini masih sholat apa ketiduran gitu, masih berdiri gitu. Apa saya mau duduk aja, apa saya mau lihat ke depan, lihat gitu kan, masih sholat enggak kan itu. Tapi punya rencana begitu. Kenapa? Saking lamanya berdiri kayak itu, ini masih sholat apalagi ngapain, udah lama amat itu. Jadi makmum Abdullah bin Abbas yang biasa ikut Rasulullah itu sudah banyak mikir gitu kan, jadi nggak konsentrasi. Lagi ngapain kayak itu. Kalau bersuara mah masih kedengaran, masih lagi bahas tilawah, tapi nggak ada suaranya kan itu. Ini apa tidur apa bagaimana. Jadi laqad hamamtu, sampai saya punya firasat dengan firasat jelek. Ini tidur apa sholat kan itu. Kok lama amat kan itu. Karena nggak ada suaranya. Apa saya mau duduk aja tak lihat dari belakang apa bagaimana kan itu. Jadi ya diupayakan memang kalau kita bisa sholat itu upayakan yang lama gitu ya. Kalaupun bacaannya pendek diulang-ulang aja Pak Dadang. Bacaannya cuma apalnya itu ya udah dibulak-balik aja gitu. Selesai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ulang lagi aja wadduha wal laili idza, balik maning terus diulang-ulang. Tapi nanti harus sambil dinikmati gitu ya. Sambil dinikmati bahwa ya ketika sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah ini banyak, apa kamu enggak baca kan itu ya. Apa ada ayat wa ammasaira fala tanhar kan itu. Terus sambil dinikmati kan itu. Jadi sesekali kita lihat terjemahnya, ada surat namanya surat gacoan. Apa gacoan itu? Surat apalan paling apal gitu ya. Sesekali dibaca terjemahnya. Oh, jadi kalau saya sholat baca surat ini nih memang surat gacoan.
udah kebaca sama makmum, paling juga wadduha kan itu. Gacoan namanya. Sudah kebaca sama makmum, waladdallin. Itu makmum udah duluan, wadduha, paling wadduha enggak ada lagi kan itu. Itu gacoannya di situ. Kenapa enggak ada yang lain kan itu? Nanti itu dibaca terjemahnya, difahami, oh bagus. Jadi ketika kita sholat malam itu, begitu baca itu tahu maksudnya. Jadi sambil dinikmati gitu kan. Jadi itu namanya surat gacoan. Oh ganti-ganti, Pak, itu aja yang dibaca gitu. Kenapa? Wong siliane berkawang gitu kawangnya kan. Ya pastilah kalau salat sunnah paling Al-Kafirun sama Al-Ikhlas gitu kan. Padahal mah surat lain juga boleh gitu ya. Boleh yang surat yang lain juga gitu. Kenapa? Kenapa Al-Ikhlas sama Al-Kafirun itu yang paling gampang dibacanya, sering dibaca gitu. Jarang juga orang baca Al-Falaq An-Nas, jarang. Al-Falaq An-Nas itu jarang gitu. Paling baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau kita pahami itu betul-betul terasa, wala ana abidum ma abattum, aku tidak akan menyembah sesembahanmu gitu kan ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun gak akan nyembah sesembahanku. Udah, lakum dinukum waliyadin gitu. Udah, itu agamamu, itu agamaku, silakan gitu. Kamu pun gak akan mau nyembah Tuhan kami, dan kami gak akan mau nyembah Tuhan kamu kan gitu. Jadi di kalimat itu ada semacam ada dialog gitu ya antara kita sama orang non muslim gitu. Jadi la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, tapi kamu juga akan nyembah apa yang kami sembahkan itu. Jadi di surat itu ada dialog antara orang-orang kafir dengan Rasulullah. Qul, kata Allah, ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna, dan kalian pun gak akan nyembah Tuhan kami. Udah masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin kan itu. Itu dipahami. Oh begitu kan itu. Apalagi kalau baca Al-Ikhlas, lebih mantap akidahnya kan itu. Sehingga kalau kita baca lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak dianakkan, dan tidak punya bapak gitu kan. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Berarti kalau dia kan itu berarti ada ibunya, tidak melahirkan berarti nggak punya anak kan itu. Itu lebih mantap akidah kita. Ditambah dengan walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah sekutu dan apapun, nggak ada yang sama dengan Allah kan. Itu lebih mantap akidah. Maka diulang-ulang setiap sholat sunnah. Al-Ikhlas dibaca terus, Al-Kafirun dibaca, itu dalam rangka memantapkan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Bab sholat qiyamul lail, masih beberapa hadis lagi. Mungkin masih bisa Pak Mul satu pertemuan lagi. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.